Haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Indonesia Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Haleluya, luar biasa. Nah saudaraku, masih seputaran pernyataan daripada Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim. Nah kali ini Bapak Ibu, kalau saya melihat video demi video yang dibikin oleh Bapak Saifuddin Ibrahim, sepertinya beliau tidak main-main. Beliau tidak sedang bercanda ya, tetapi beliau ingin mengatakan tegas, meminta kepada Menteri Agama. Dalam hal ini adalah Gus Yakut. Nah Bapak Ibu, sementara kalau kita melihat banyak sekali orang yang menanggapi video Bapak Saifuddin Ibrahim dari kalangan saudara kita umat Islam. Mulai dari Menko Polhukam, Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama Indonesia, NU DKI, ataupun dari pihak Muhammadiyah, apalagi dari pihak para ustadz, ustazah, dan alim ulama, cendekiawan. Semua golongan dari saudara kita umat Islam itu sangat menanggapi serius tentang video yang dibikin oleh Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim. Nah kali ini Bapak Ibu, saya melihat di dalam WeOnline Jakarta, di mana di situ tertulis Pendeta Saifuddin kembali berulah. Kali ini tantang Ma'ruf Amin, Yusuf Kalla, sampai Ketua MUI. Nah, di artikel ini Bapak Ibu, mereka menulis bahwa Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim kembali berulah dan menentang Bapak Ma'ruf Amin, Bapak Yusuf Kalla, sampai Ketua MUI. WeOnline Jakarta, pendeta kontroversial Saifuddin Ibrahim kembali muncul dalam sebuah video yang ditayangkan di kanal YouTube pribadinya. Tak cukup buat gaduh soal permintaan penghapusan 300 ayat Al-Quran. Kali ini ia menyenggol banyak pihak. Video itu diawali dengan tantangan yang dilontarkan Saifuddin kepada Menteri Agama Menak untuk merespon permintaannya soal penghapusan 300 ayat Al-Quran. Tak tanggung-tanggung, ia meminta Menak Yakut Khalil Qaumas untuk ikut ajarannya bila tidak merespon permintaannya. Nah ini benar-benar kalau saya melihat Pendeta Saifuddin Ibrahim bukan sedang bercanda, tetapi ingin menegaskan ya. Bahkan beliau ingin mengajak Gus Yakut untuk mengikuti ajarannya daripada Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim. Ini kalau saya membaca tulisan ini sepertinya kurang berhikmat ya. Atau dengan kata lain apalah menurut pemikirannya Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim. Kalau saya katakan kurang bijaksana. Kalau memang Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim berkata seperti itu, kurang bijaksana. Bapak Ibu, kita tinggal di bangsa dan negara, itu kita harus taat aturan. Kita harus taat hukum, kita harus taat undang-undang yang berlaku di bangsa dan di negara di mana kita tinggal. Tetapi bila kita melihat bagaimana dari pihak-pihak Muslim selama ini selalu mengomentari tentang kekristenan, mencemooh tentang kekristenan, menghina tentang kekristenan, mengolok-ngolok tentang kekristenan, orang-orang tersebut seperti Menko Polhukam, dalam hal ini adalah Bapak Mahfud MD, itu tidak pernah memberikan komentar yang tegas kepada orang Islam yang menghina iman kekristenan. Kita belum pernah melihat di media sosial. Apalagi dari pihak Majelis Ulama Indonesia. Belum pernah juga mereka memberikan nasihat. Dengan kata lain, mereka melarang orang Islam yang selama ini suka menghina agama Kristen, bahkan menghina Tuhan yang kita imani, yaitu Adonai Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus sebagai Mesias dan Juru Selamat. Tidak pernah mereka bina. Belum lagi dari cendekiawan Islam ya, hanya sebagian saudara kita umat Islam yang ikut mengomentari bila mana ada orang Islam yang menghina kekristenan. Seperti Habib Krebo, sangat luar biasa mengomentari orang-orang Islam yang suka menghina kekristenan. Itu saya melihat di media sosial ya. Dan juga Bang Denny Siregar sangat melawan intoleran.
orang-orang yang tidak punya toleransi, yang suka menghina iman di luar agama Islam, itu selalu dikomentari oleh Bang Denny Siregar. Begitu juga Bang Adi Armando. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau seperti Bapak Mahfud MD Menko Polhukam, kita belum pernah melihat di media sosial di mana Bapak Mahfud MD mengomentari orang Islam yang mencemooh, mengolok-olok dan menghina iman kekristenan. Kita belum pernah melihat di media sosial. Tetapi ketika Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim mengusulkan kepada Menteri Agama, dalam hal ini adalah Gus Yakut, beliau ikut mengomentari pernyataan daripada Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim. Nah, tetapi menurut tulisan ini, saya pribadi ingin mengatakan bahwa sepertinya apa yang dalam hari-hari ini yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim, saya rasa kurang bijaksana ya Bapak Ibu, kurang berhikmat. Kenapa saya katakan kurang berhikmat ya dalam hal ini ya, dalam hal ini? Karena Alkitab sudah memberikan warning kepada kita kalau kita ini diutus di tengah-tengah serigala, di tengah-tengah hukum penistaan agama. Salah sedikit kita bicara, maka kita akan menghadapi kasus penistaan agama. Kita akan tersandung dengan kasus penistaan agama. Nah, maka dari itu Alkitab berkata, hati-hati, waspada, kamu kuutus seperti domba di tengah-tengah serigala. Salah kita bicara, kita diterkam. Salah kita bergerak, kita diterkam. Terkaman apa? Terkaman tentang hukum penistaan agama. Kita melihat bagaimana Bapak Muhammad Kacih. Sampai hari ini hukum terhadap Bapak Muhammad Kacih, Bapak Ibu, itu belum jelas. Sementara Yahya Waloni yang juga menista agama Kristen tuntut 7 bulan, divonis 5 bulan. Bapak Muhammad Kacih dituntut 10 tahun, belum divonis sampai hari ini Bapak Ibu. Jadi ketidakadilan itu tidak ada. Maka Alkitab sudah mengingatkan kita, kamu harus hati-hati, harus cerdik, dan harus bijaksana. Memang Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita Bapak Ibu roh ketakutan. Yang diberikan oleh Tuhan itulah roh keberanian. Tetapi jangan kita pakai roh keberanian itu, jangan sampai kita kebablasan. Keberanian kita itu kebablasan, itu jangan sampai. Nah, kalau tidak, kita sangat sayang Bapak Ibu. Kalau sudah ditangkap, itu sudah pasti hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Ketika terjadi seperti itu, penginjilan itu terhambat, sangat terhambat. Sangat terhambat dan sangat menghambat penginjilan Bapak Ibu. Nah, saya akan baca lagi ya artikel ini Bapak Ibu ya. Nah, makanya saya mau minta kepada Bapak Menteri agar merespon permintaan saya, kata Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim. Kalau tidak, Bapak harus menerima Tuhan saya agar Indonesia damai, agar Indonesia jaya, ujarnya. Lebih lanjut, ia juga menyinggung soal narasi yang dilontarkan Mahfud MD sebelumnya yang menyatakan kalau Saifuddin telah menistakan agama. Sang pendeta itu juga menyebut respon kepada dirinya tidak adil sebab banyak di Indonesia yang juga merendahkan agamanya. Nah, ini benar ya dalam hal ini ya, karena banyak sekali orang Islam yang merendahkan agama Kristen tapi tidak pernah direspon. Nah, kata Pak Saifuddin Ibrahim, Mahfud baru mendengar permintaan saya kepada Menteri Yakut untuk menskrip 300 ayat Al-Quran. Dia langsung bereaksi. Ya, begitulah reaksinya, tidak adil. Reaksi orang yang beragama mayoritas. Pendeta itu juga mengajak beberapa tokoh, termasuk tokoh muslim terkemuka untuk berdebat. Ia mengaku tidak takut berdebat dengan siapapun. Ngomong pakai logika. Logika saya melawan Adi Armando. Logika Saifuddin melawan Ma'ruf Amin. Logika Saifuddin melawan Yusuf Kalla. Logika Saifuddin Ibrahim melawan Ketua MUI. Saya tidak pernah takut melawan siapapun, ujarnya. Sementara itu, Saifuddin Ibrahim per hari ini telah dilaporkan kepada Barreskrim Polri atas tindakannya. Ia dilaporkan oleh Gerakan Nasional Pegawai Fatwa Ulama karena dianggap telah menodai agama, yaitu Islam. Laporan itu diterima Barreskrim Polri dan terregister dalam nomor laporan LP-B-0138-11-2022 SPKT
Barreskrim Polri tertanggal 22 Maret 2022. Menurut Ketua GNPF Yusuf Muhammad Marta, perbuatan yang dilakukan Saifuddin sudah tidak bisa diterima. Hari ini saya melaporkan Pendeta Saifuddin Ibrahim terkait penistaan dan penodaan agama Islam yang sudah dilakukan berkali-kali, kata Yusuf Marta. Sebelumnya pula, Menteri Koordinator Hukum Politik dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD telah merespon permintaan Pendeta Saifuddin soal penghapusan ayat Al-Quran. Mahfud menentang keras tindakan Saifuddin dan menyebut sang pendeta membuat gaduh dan bisa memecah belah umat beragama. Nah, seperti saya katakan tadi Bapak Ibu, kalau kita melihat memecah belah umat beragama, ustadz-ustadz mereka itu ya sudah duluan melakukan, sudah duluan bikin gaduh. Ustadz Abdul Somad, bagaimana dia bikin gaduh di bangsa dan negara ini, dan bagaimana dia memecah belah antar umat, dan bagaimana dia ada ujaran kebencian di saat dia khutbah, sampai dia peragakan begini ya. Nah, artinya apa? Di dalam salib itu ada jin kafir. Ini kata Abdul Somad. Tetapi orang-orang terkait ya tidak pernah menyuarakan hal ini selama ini, yaitu tidak pernah ada orang dari kalangan Islam yang mengatakan bahwa Abdul Somad menista agama Kristen, khususnya dari Majelis Ulama Indonesia (NUDKI), termasuk Menko Polhukam dalam hal ini adalah Bapak Mahfud MD. Tidak pernah mereka mengeluarkan fatwa kalau Abdul Somad itu bikin gaduh gara-gara ujaran kebencian tentang salib, di mana dia berkata di salib itu ada jin kafir. Oke, Bapak Ibu ini Tuhan, kita terus mendoakan Bapak Saifuddin Ibrahim agar selalu diberikan hikmat oleh Tuhan. Roh Kudus selalu mengingatkan Pak Saifuddin Ibrahim mana yang harus beliau sampaikan dan mana yang tidak boleh beliau sampaikan di media sosial. Nah, karena ada hal-hal tertentu yang semestinya tidak beliau sampaikan tapi beliau sampaikan, kita perlu mengingat bahwa sedikit-sedikit di bangsa dan negara ini tersandung hukum penistaan agama. Kalau kita sudah ditangkap dan kita dijebloskan, itu kita sudah benar-benar paham apa yang terjadi di dalam. Kita melihat Bapak Muhammad Kacci dikasih tinja, apalagi nanti Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim. Belum lagi beliau sudah pernah ditangkap, beliau sudah pernah diadili dengan kasus penistaan agama. Bila masuk lagi, itu hukumannya biasanya lebih parah dan lebih berat. Nah, saudaraku, saya ingin katakan satu hal, jangan sampai kita tersandung hukum itu gara-gara tingkah laku kita. Jangan sampai kita tersandung hukum gara-gara ucapan kita yang kurang bijaksana. Kalau kita tersandung hukum gara-gara Injil, memberitakan firman, memberitakan Injil, itu luar biasa. Seperti di Mentawai Bapak Ibu, itu ada penginjil di Mentawai yang meninggal dunia di saat memberitakan Injil. Ya, ini adalah hal yang luar biasa. Saya ingin katakan sekali lagi kepada kita semuanya ya, termasuk kepada saya pribadi, jangan sampai kita tersandung hukum penistaan agama gara-gara tingkah laku kita, gara-gara kurang bijaknya kita dalam menyampaikan sesuatu. Tapi bila gara-gara Injil kita tersandung kasus penistaan agama, saya sangat senang. Misalnya, saya pribadi, ketika saya memberitakan Injil kepada orang Islam, saya berkata kepada mereka, akulah jalan kebenaran dan hidup. Bila kamu tidak mau percaya beriman kepada Yesus Kristus, maka kamu tidak akan bisa masuk surga. Nah, lalu orang-orang di sampingnya, orang-orang di sekitar itu mendengar apa yang saya sampaikan mengenai Injil Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Lalu orang-orang di sekitar itu Bapak Ibu menangkap saya. Nah, ini jelas ditangkap karena Injil, karena memberitakan Injil, karena menyampaikan Injil, bukan karena kurang bijaksananya saya bicara. Makanya saya ulangi, di dalam Injil sudah dikatakan kita ini diutus seperti domba di tengah-tengah serigala. Terima kasih. Shalom alaikum bishimah masiyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan.
Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasiah Ruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Yes, yes. Wow, kita itu sangat istimewa di hadapan Tuhan. Nyo orangnya hana kupi Bapak Ibu karena long lautan nyo. Mia lautan hana kupi, mia iromo hana kupi, maka orangnya long hana jip kupi.